Oke, pada video kedua ini kita akan lanjut ke pembahasan bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear. Jadi, cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah dengan eliminasi variabel. Jadi, kita bisa menggunakan konsep eliminasi dan juga substitusi untuk mendapatkan nilai-nilai dari variabel yang ada pada persamaan linear. Jadi misalnya, contoh di sini kita punya 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Ada x plus 2y min 2z sama dengan 5, ada 3x plus 5y plus 6z sama dengan 7, kemudian 2x plus 4y plus 3z sama dengan 8. Oke, kita ambil persamaan pertama misalnya. Persamaan pertama kita jadikan bentuk x sama dengan 5 plus 2z min 3y. Jadi caranya mudah ya, tinggal x sama dengan untuk 3y dan min 2z itu kita pindahkan ke sebelahnya. Makanya menjadi plus 2z min 3y. Nah, nilai X ini kita masukkan pada persamaan kedua dan ketiga. Kita masukkan di sini untuk menggantikan nilai X, kita masukkan di sini untuk menggantikan nilai X, sehingga pada persamaan 2 setelah kita substitusi nilai X di sini dengan nilai X yang baru, maka kita dapat persamaannya sebagai berikut. Minus 4y plus 2z sama dengan minus 8. Kemudian persamaan ketiga, min 2y plus 7z sama dengan minus 2. Nah, dari persamaan pertama dapat kita ketahui gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sini ya, dari sini. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat nilai y. Caranya dengan kita pindahkan ke y ke sebelah ya. Atau kita jadikan sisi ruasnya jadi y pindah ke sebelah supaya jadi positif, 8-nya pindah ke sini. Jadi ada 4y sama dengan 12z plus 8. Nah, nilai y sama dengan 12z dibagi 4 dan 8 dibagi 4. Berarti ada 3z dan 2. Jadi y sama dengan 2 plus 3z. Nah, dapat nilai ini, nah y ini bisa dimasukkan ke persamaan kedua. Ya. Jadi dimasukkan ke sini nilai y-nya sama dengan berapa, maka bisa didapatkan nilai z. Nah, di sini diketahui bahwa z itu sama dengan 2. Nah, dari z sama dengan 2, kita bisa masukkan ke persamaan lain. Sehingga kita bisa dapat y itu sama dengan 8. Kemudian y dapat z sama dengan 2, y dapat sama dengan 8, kita bisa masukkan lagi di persamaan 1 misalnya, sehingga kita dapat x itu sama dengan minus 15. Nah, maka dari itu unsur atau variabel x, y, z itu sama dengan minus 15,8,2. Jadi ini mewakili x, 8 mewakili y, dan 2 mewakili z. Nah, saya kira untuk caranya tadi saya tidak uraikan satu persatu karena tadi saya sudah kasih contoh sebelumnya pada video pertama. Nah, di sini sama, akan tetapi di sini menggunakan 3 variabel. Nah, di sini untuk penyelesaian sistem persamaan linearnya ini masih menggunakan eliminasi variabel yang mungkin waktu SMA atau mungkin pada pelajaran matematika kalian sudah pelajari ini, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk metode komputasi, sistem persamaan linear nantinya kita tidak akan coba selesaikan dengan menggunakan cara ini. Kita akan menggunakan metode atau cara yang lain, nanti yang akan kita bahas berikutnya. Nah, metode kedua yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear adalah pengurangan baris atau istilahnya eliminasi Gauss. Jadi nanti kita akan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, persamaan yang tadi kita punya persamaan sebelumnya ya. Persamaannya x plus 2y min 2z sama dengan 5. 3x plus 5y plus 6z sama dengan 7. 2x plus 4y plus 3z sama dengan 8. Ini kita buat dalam bentuk augmented matrix. Kayak bagaimana bentuk augmented matrix itu bisa kita lihat sebagai berikut.
Nah, jadi ini adalah X plus 3Z plus 3Y min 2Z sama dengan 5. Persamaan pertama. Terus persamaan kedua, 3X plus 5Y plus 6Z sama dengan 7. Berarti ini 3X plus 5Y plus 6Z sama dengan 7. Kemudian persamaan ketiga, 2X plus 4Y plus 3Z sama dengan 8. Berarti 2, 4, 3, 8. 2, 4, 3, 8. Nah, ini sudah dalam bentuk augmented matrix. Mana yang kita sebut augmented matrix, ini sebenarnya seakan-akan satu matrix, padahal di sini sebenarnya ada dua bagian. Ini bagian nilai koefisiennya, sedangkan yang ini ada nilai konstantanya. Nah, yang akan kita cari adalah nilai variabelnya, variabel X, Y, dan Z. Nah, dalam melakukan metode eliminasi Gauss atau dalam menyelesaikan persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss, di sini kita akan, sebenarnya eliminasi Gauss ini adalah berupa algoritma yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, apa saja yang ada atau algoritma atau jenis operasi apa saja yang ada dalam eliminasi Gauss ini ada 3 metode. Yang pertama, kita bisa mengganti urutan dua baris. Jadi kita bisa pertukarkan baris pertama, misalnya kita tukar ke baris kedua, ataupun sebaliknya baris kedua kita tukar dengan baris pertama. Jadi kita bisa melakukan pertukaran baris. Yang kedua, kita bisa mengalihkan baris dengan angka tetapi yang bukan 0. Jadi kita bisa mengalihkan baris dengan angka positif atau angka negatif, intinya bukan angka 0. Tidak boleh dikalikan dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga, menambahkan suatu baris dengan baris yang lainnya. Jadi kita bisa menambahkan baris dengan baris yang lainnya. Jadi ingat ya, nanti ketika kita melakukan operasi metode eliminasi Gauss, kita hanya bisa melakukan 3 operasi ini. Selain itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi operasi di atas, langkah-langkah ini atau ketiga metode ini atau ketiga jenis operasi ini, inilah yang disebut dengan operasi baris elementer atau nanti akan selalu kita sebut dengan OBE atau OB. Nah, operasi baris elementer ini adalah cara yang banyak kita gunakan dalam pemrograman apabila kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, ini nanti fokusnya kita ke sini. Jadi mungkin sampai akhir semester kita akan menggunakan operasi baris elementer ini di berbagai kasus. Apakah nanti menyelesaikan inverse matrix, determinan matrix, nah semuanya kita menggunakan operasi baris elementer. Jadi saya harap kalian betul-betul memahami apa saja yang bisa dilakukan dalam operasi baris elementer ini. Intinya adalah 3 ini. Bisa mengganti urutan 2 baris, bisa mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, dan menambahkan suatu baris dengan baris yang lain. Menambahkan itu sama saja dengan mengurangi ya, operasi kurang, jadi itu operasi penjumlahan, begitu juga dengan perkalian, itu sama saja dengan operasi bagi. Oke, saya kira kita lanjut untuk metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi tadi ada metode eliminasi Gauss, ada Gauss-Jordan. Apa bedanya gitu ya. Nah, sebenarnya secara proses atau konsepnya ini sama. Cuman bedanya nanti adalah hasil akhirnya. Kalau tadi pengurangan baris pada metode eliminasi Gauss itu sampai kita bisa membentuk matriks segitiga itu sudah cukup. Jadi tadi kalau ada augmented matrix seperti ini, sampai matriks ini bisa kita bentuk dalam model matriks segitiga, misalnya yang nolnya di bawah garis diagonalnya kita jadikan 0 semua, atau di atas garis diagonalnya kita jadikan 0 semua. Nah, itu eliminasi Gauss. Nah, sedangkan eliminasi Gauss-Jordan itu kita membuat matriksnya tidak hanya membentuk matriks segitiga, tapi menjadi bentuk matriks diagonal. Jadi baik di atas maupun di bawah garis diagonalnya itu nilainya 0 dan garis diagonalnya nilainya adalah 1. Nah, kalau kita selesaikan sampai bentuknya seperti ini, maka ini disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Sedangkan kalau kita selesaikan
menggunakan operasi OBE sampai bentuknya menjadi matriks segitiga, berarti kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, keduanya digunakan untuk apa? Sama penggunaannya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, mengetahui variabel-variabel yang tidak diketahui sehingga bisa didapatkan solusi pada sistem persamaan linear. Nah, bedanya cuman ya ini saja hasil akhirnya ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ketika kita melakukan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi langkah pertama sama dengan Gauss tadi, kita buat matriks augmented. Matriks augmented itu kayak bagaimana? Ya tadi matriks A-nya, kemudian kita gabung dengan matriks B-nya. Atau istilahnya koefisiennya itu kita gabung dengan konstantanya. Nah, begitu juga yang nanti hasilnya. Jadi kalau misalnya awalnya bentuk matriksnya seperti ini, di sini kita lakukan operasi baris elementer sampai bentuk matriks akhirnya seperti ini. Nilai B mungkin berubah sedemikian sampai dapat nilai D. Kemudian tengahnya diagonalnya matriks A ini adalah bentuknya 1, diagonal 1, kemudian di atasnya semuanya 0. Nah, kalau sudah selesai ini berarti kita sudah selesai melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, nilai D1, D2, dan D3 sampai Dn inilah nilai dari variabel yang ingin kita ketahui. Jadi X1 itu nilainya sama dengan D1, X2 itu nilainya sama dengan X2, X3 itu nilainya sama dengan D3, dan Xn itu nilainya sama dengan nilai yang ada pada Dn. Jadi ini sudah langsung. Kalau di eliminasi Gauss kita masih harus memasukkan hasilnya ke dalam persamaan. Tuh. Oke, saya kira bisa dipahami ya perbedaan antara eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Saya akan memberi contoh bagaimana caranya menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan kedua metode tadi. Ada yang eliminasi variabel, kemudian ada yang dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, misalnya kita punya persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui. Ada X1, ada X2. Nah, X1 tambah X2 itu sama dengan 3. 2x1 tambah 4x2 itu sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita mau lakukan cara eliminasi, kita mau hilangkan salah satu variabel. Jadi kita bisa caranya kalau kita kurangkan supaya nilai ini 0, maka ini harus kita kali 2. Jadi istilahnya persamaan pertama kita kali 2, sedangkan persamaan kedua tidak kita apa-apakan, hanya kali 1. Jadi X1 dikali 2 jadi 2X1, X2 dikali 2 jadi 2X2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Sedangkan persamaan kedua tetap 2X1 tambah 4X2 sama dengan 8. Kita kurangkan. 2X1 dikurangi 2X1 hasilnya 0. 2X2 dikurangi 4X2 hasilnya min 2X2. 6 dikurangi 8 hasilnya minus 2. Jadi X2 sama dengan min 2 per min 2 atau sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat X2 itu sama dengan 1. Bisa kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi kita ambil persamaan pertama, X1 tambah X2 sama dengan 3. Kita substitusi nilai X2. Jadi X1 tambah 1 itu sama dengan 3. X1 sama dengan 2. Jadi satunya kita pindahkan ke sebelah, 3 min 1, jadi X1 sama dengan 2. Dari contoh ini, dengan menggunakan cara eliminasi biasa, kita bisa memperoleh kalau nilai X1, X2 itu sama dengan 1, dan nilai X2 itu sama dengan 2. Jadi ini adalah solusi untuk sistem persamaan linear. Nah, cara berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan eliminasi Gauss. Jadi ini nanti saya akan kasih lihat contohnya. Jadi sama ya persamaan yang digunakan, X1 plus X2 sama dengan 3, 2X1 tambah 4X2 sama dengan 8.
kita jadikan bentuk augmented matrix. Matriksnya berapa? 1, 1, 2, 4, ya. 1, 1, 2, 4, 3, 8. Nah, di sini saya kasih pemisah supaya kalian tahu kalau ini sebenarnya berbeda. Ada ini vektor kolom, sedangkan ini matriks kita gabungkan. Jadi pengoperasiannya digabungkan, tapi tetap di sini ini terpisah karena ini adalah nilai dari konstantanya, sedangkan ini adalah koefisiennya. Nah, bagaimana caranya? Konsepnya sebenarnya sama ya dengan eliminasi biasa tadi, di mana kalau kita kita mau jadi hilangkan ini, berarti kita kalikan di atasnya 2 supaya bisa 0. Sama. Jadi di sini bagaimana caranya? Kita kan kalau eliminasi Gauss itu niatnya membentuk segitiga atas, matriks segitiga atas. Berarti kalau hanya ada 4 bagian di sini, berarti kalau ini diagonalnya 1 dan 4, yang kita buat 0 adalah 2-nya. Jadi kita hanya perlu membuat 2 ini menjadi 0. Bagaimana caranya 2 ini bisa menjadi 0? Gitu ya. Jadi caranya kalau misalnya kita langsung baris kedua dikurangi baris pertama, seperti dengan 3 langkah tadi, 3 operasi baris elementer tadi, itu belum menghasilkan 0, karena 2 dikurangi 1, hasilnya masih 1. Jadi bagaimana caranya supaya di sini 0? Baris kedua dikurangi 2 kalinya baris pertama. Jadi atau kalau kalian mau kerjakan masing-masing sebenarnya bisa ya. Bisa kalian kerjakan sendiri-sendiri. Kalian mau kalikan saja dulu baris pertama dikalikan 2 itu bisa. Jadi biar sama, nanti ini bisa dijadikan 0, bisa kita kalikan dulu atau langsung jadi pakai begini, baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Coba saya ini dulu untuk membantu. Ya. Jadi ini baris kedua kita kurangi baris pertama ya. 2 kali baris pertama. Nah, baris kedua jadi kita tulis B2 supaya B2-nya bisa sama dengan 0, berarti B2, maaf, bukan B2 ya, baris yang angka 2 ini bisa sama dengan 0 supaya membentuk segitiga atas, berarti baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Nah, berarti baris pertama tidak ada perubahan karena tidak kita proses, karena di sini rumusnya hanya B2 dikurangi B1, berarti B1-nya tidak ada perubahan. Nah, tinggal B2-nya. Kita olah dulu yang duanya. Kita olah dulu yang pertama jadi A21, anggaplah A21. A21 itu sama dengan di sini ya. Berarti 2 dikurangi 2 kali B1, 2 dikali 1. Dikurangi 2 kali 1. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1. Dapat dari mana? Ini rumusnya B2. Berarti B2 ini. B2 itu 2 dikurangi berarti min 2B1. 2 kali 1. Berapa hasilnya? Jadi hasilnya sama dengan 2 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 0. Maka nanti di sini 0. Nah, sekarang ini masih ada baris kedua nih, yang 4. Berarti di sini di bagian A22. Nah, bagaimana nilai A22? Sama rumusnya ya. B2 dikurangi 2 kali B1. B2-nya berapa? 4. Jadi kita tulis 4. Dikurangi 2 kali B1. B1-nya berapa? Nah, ini selalu di atasnya ya. Jangan acuannya ke sini, karena ini selalu kita acuannya ke atasnya. Yang satu kolom. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1. Sama dengan berapa hasilnya? 4 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 2.
Nah, kemudian yang baris kedua yang ini adalah B2. Ini adalah B2. Nah, bagaimana caranya? 8 dikurangi, kan 8 itu B2 ya, 2 kali B1, berarti 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, ini kita sudah dapat operasinya seperti ini. Dapat sama dengan 2. Berarti bentuk matriks yang baru ini sudah tidak sama dengan yang pertama tadi. Nah, yang pertama, baris pertama kan tidak ada perubahan, jadi tetap 1, 1, 3. Kemudian baris keduanya sudah ada, ini masukkan nilai yang baru ini 0, 2, 2. 0, 2, 2. Nah, ini adalah matriks yang baru. Nah, kalau kita lihat bentuk ini kita pisah ya. Kalau kita lihat dari bentuk ini sudah membentuk segitiga atas. Karena cuma ada 4, jadi membentuk segitiga atas. Karena di bawah diagonalnya sudah bernilai 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat, kita ingat kalau kolom pertama itu X1, kolom kedua itu adalah X2. Nah, dari sini kita bisa lihat, dari sini ya. Dari sini kita bisa lihat, kalau di sini ini 2X2 itu sama dengan 2. Jadi kita bisa buat persamaannya seperti ini, 2X2 itu sama dengan X ya, bukan kali. Saya pakai 2X2 itu sama dengan 2. Dapat dari mana ini? Kolom kedua itu X2, kolom pertama itu X1. Nah, kalau yang di atas ini adalah X1, 1X1 berarti kita tulis saja X1 ditambah 1X2, kita tulis saja X2, itu sama dengan 3. Jadi yang di atas ini persamaannya. Nah, dari sini dulu yang di bawah. Nah, 2X2 sama dengan 2. Berarti kita bisa dapat kalau X2 itu sama dengan 1. X2 sama dengan 1. Nah, kita dapat X2 sama dengan 1, kita bisa masukkan di atas. Jadi X1 ditambah 1 sama dengan 3. Sama dengan X1. Jadi X1 sama dengan 3 dikurangi 1. Atau X1 itu sama dengan 2. Jadi sudah dapat solusi dari sistem persamaan linearnya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Kita dapat nilai X1 itu sama dengan 2 dan nilai X2 itu sama dengan 1. Kita bisa cobakan di sini. Jadi X1-nya 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 2 dikali 2, 4, ditambah 4 kali 1, 4, 4 tambah 4, 8. Jadi sudah memenuhi sistem persamaan linear. Oke, jadi ini salah satu contohnya untuk eliminasi Gauss. Nah, bagaimana dengan Gauss-Jordan? Kalau Gauss-Jordan, setelah kita dapat matriks yang baru, modelnya tadi seperti sebelumnya ya. Nah, di sini kita dapat matriks yang baru. Nah, kita dapat matriks yang baru itu 113, 022. Nah, ini kita tidak berhenti sampai di sini. Kalau kita mau menyelesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kita lanjut. Kita jadikan ini 1, kemudian kita jadikan yang di atas 0. Jadi ini yang pertama, B2 dikurangi 2B1, dapat yang tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya menjadikan ini menjadi 1? Jadi di atas tidak terkait ya, yang bawah saja. Nah, salah satu cara untuk membuat ini menjadi 1 itu kita bagi 2. Berarti baris kedua dibagi 2. Bisa enggak sesuai dengan hukum operasi baris elementer? Nah, tadi kita sudah pelajari kalau yang bisa dilakukan adalah selain pertukaran baris, itu kita bisa mengalihkan baris dengan angka selain 0. Jadi ini sama saja dengan mengalihkan, karena kita ibaratnya baris kedua itu kita kali dengan setengah, atau istilahnya baris kedua kita bagi 2. Nah, kita bagi 2, 0 dibagi 2,
hasilnya 0. Jadi baris pertama tidak berubah ya, karena kita tidak operasikan. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi ini bentuk berikutnya. Nah, sekarang apalagi yang dilakukan? Kalau mau eliminasi Gauss-Jordan, ini harus jadi 0. Bagian ini harus 0. Ini harus kita buat 0. Nah, bagaimana caranya untuk membuat 0? Nah, ingat ini di kolom kedua baris pertama ya. Jadi mau tidak mau kita patokannya ke sini. Jadi baris pertama itu dikurangi baris kedua supaya ini 0. Baris pertama dikurangi baris kedua. Jadi 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 1, 0. 3 dikurangi 1, 2. Kemudian baris keduanya tidak berubah karena tidak ada operasi terhadap baris kedua di sini. Jadi 0, 1, 1. Nah, kita lihat di sini sudah terbentuk matriks diagonal. Sudah terbentuk, jadi ini sudah selesai untuk eliminasi Gauss-Jordan. Otomatis nilai yang ada di sini yang tadinya nilainya adalah B, ini sekarang sudah berubah menjadi nilai D. Anggaplah seperti itu. Jadi baris pertama itu adalah nilai untuk X1 dan baris kedua adalah nilai dari X2. Jadi bisa kita dapat kalau X1 itu sama dengan 2 dan X2 itu sama dengan 1. Oke. Jadi itu bedanya tadi eliminasi Gauss sama eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bedanya di akhirnya. Kalau sudah segitiga atas berarti itu kalau kita berhenti sampai di sini berarti kita menggunakan eliminasi Gauss. Tapi kalau kita olah terus sampai membentuk matriks diagonal berarti kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Adapun hasilnya itu tetap sama. Oke, jadi saya kira kalian paham untuk penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana kalau misalnya matriksnya persamaannya 3 variabel. Jadi ini ada soal X plus Y 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Kita augmented, kita buat matriks augmented seperti ini. 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Nah, ingat, segitiga atas, berarti 1, 4, minus 5, jangan dulu kita, selalu mulai dari sini. Selalu mulai dari sini. Jadi harusnya kita nolkan 2. Nolkan 2, berarti karena ini kita di baris kedua, kita kaitkan dengan baris pertama. Bagaimana caranya? Supaya ini menjadi 0, berarti kita operasikan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi baris pertamanya tetap kita tulis 1129 karena kita tidak rubah. Terus baris ketiganya juga tidak ada perubahan jadi 365 min 50 kita tulis 36 min 50. Nah, sekarang ini bagaimana baris keduanya setelah kita operasikan? Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1. 2 dikurangi 2 kali 1, 0. Hasilnya 0. 4 dikurangi 2 kali 1. Hasilnya berarti 2. Tulis 2. Minus 3 dikurangi 2 kali 2. Berarti minus 7. Kita tulis minus 7. 1 dikurangi 2 kali 9. Nah, berarti 1 minus 18 berarti minus 17. Jadi ini bentuk matriks yang baru, ini sudah 0. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita nolkan yang 3. Jangan langsung lompat ke 6. Sebaiknya ini kalian ikuti saja urutannya karena bisa jadi nanti terputar-putar. Seharusnya di sini sudah 0 karena kalian salah memilih, jadinya tidak 0 lagi gitu. Padahal ini kita harus pertahankan seperti ini. Jadi sebaiknya di bawahnya lagi. Nah, karena ini baris ketiga, kita operasikan terhadap apa? Gitu. Kan bisa saja kalau membuat 0 ini kita operasikan, kita kalikan dengan baris kedua. Jadi B1 baris ketiga dikalikan B2. Nah, itu tidak bisa. Karena tidak bisa mengalihkan antar baris. Bisa menukarkan atau menjumlahkan. Jadi kalau di sini tipsnya, kalau dia masih berada di kolom pertama, sebaiknya kita operasikan terhadap baris pertama. Jadi bagaimana caranya menolkan yang 3 ini? Sama kayak tadi. Kalau 2 itu kita nolkan dengan cara baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Nah, kalau ini
Berarti baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. Jadi kita bisa buat baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. Jadi ini kita pindahkan ke sini. Berarti yang satu sama, yang dua juga sama. Nah sekarang baris ketiga. 3 dikurangi 3 kali 1, hasilnya 0. 6 dikurangi 3 kali 1, hasilnya 3. Minus 5 dikurangi 3 kali 2. 6 minus 5 minus 6 minus 11. 0 dikurangi 3 kali 9, berarti minus 27. Jadi ini yang baru. Di sini sudah 0. Nah, mana lagi yang harus kita selesaikan? Yang ini. Sekarang yang 3. Nah, kita lihat di sini dia berada di baris ketiga, tapi pada kolom kedua. Jadi kalau seperti ini, usahakan gunakan acuannya baris kedua, karena ini diagonalnya. Jadi jangan dijadikan misalnya karena kalian mau nolkan ini terus kalian baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama supaya ini 0, itu jangan. Sebaiknya pakai acuannya yang ini. Baris kedua karena dia berada di kolom kedua. Jadi baris ketiga 2 kali baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua supaya hasilnya sama dengan 0. 2 kali baris ketiga, karena supaya 0 ya, ini kan kalau baris pertama dikurangi baris ketiga dikurangi baris kedua kan enggak 0 nih, karena ada 3 ada 2. Jadi supaya sama, harusnya ini kita kali 2, ini kita kali 3, supaya sama-sama nanti nilainya 6. Gitu, jadi 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Jadi rumusnya untuk yang ini supaya ini bisa 0 adalah 2 kali baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Nah, jadi 2 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 0, 0. Berarti hasilnya sama dengan 0, tetap 0. 2 sama 1 tetap ya, tidak ada perubahan. Kemudian 2 kali 3, 6 dikurangi 3 kali 2, 6. Berarti sama dengan 0. Berarti hasilnya 0. 2 kali minus 11, ingat 2 kali minus 11 dikurangi 3 kali minus 7, hasilnya minus 1. 21 sama 22 ya, jadi minus 1. Kemudian 2 kali minus 27 dikurangi 3 kali minus 17, hasilnya sama dengan minus 3. Jadi ini matriks yang baru. Nah, kalau kita menggunakan metode eliminasi Gauss, maka ini sudah cukup sampai di sini. Kita berhenti sampai di sini. Kita sudah bisa dapat kalau nilai Z, jadi min Z itu sama dengan min 3, atau Z itu sama dengan 3. Kita sudah bisa dapat dari sini. Tinggal dimasukkan persamaan sini, dapat Y, dimasukkan lagi di atas, kemudian dapat X. Jadi selesai. Nah, tapi kalau kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita lanjut. Setelah seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita buat dulu ini menjadi satu, jangan langsung lompat di sini. Jadi ini dulu kita buat menjadi satu. Bagaimana caranya supaya ini satu? Kita kalikan dengan minus 1. Berarti baris ketiga dikalikan minus 1. Baris ke satu, kedua tetap, baris ketiganya sekarang. 0 dikali 0, maaf 0 dikali minus 1 hasilnya 0. 0 dikali minus 1 hasilnya 0. Min 1 kali min 1 hasilnya 1. Minus 3 dikali minus 1 hasilnya 3. Jadi sudah. Nah sekarang mana lagi yang kita lakukan? Ini kita jadikan ini 1 karena dia harus matriks diagonal. Jadi kita buat ini jadi 1. Baris kedua dibagi 2 atau dikalikan setengah. Jadi yang tadi kita tulis, nah baris kedua sekarang berarti baris pertama tidak berubah, baris ketiga tidak berubah. 0 dibagi 2 hasilnya 0. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Min 7 dibagi 2, minus 7 per 2. Minus 17 dibagi 2, minus 17 per 2. Nah sekarang apa lagi yang kita lakukan setelah ini? Jadi selanjutnya adalah kita membuat 0 yang ini. Ini kita buat 0. Ya, karena ini kan nanti harus 0 nih. 1 ini 0, 2 0, minus 7 per 2 harus 0. Di posisi ini harus 0 supaya membentuk matriks diagonal. Jadi kita nolkan dulu yang atas.
Berarti ini ingat, ini baris pertama tapi pada kolom kedua, jadi acuannya baris kedua. Jadi bagaimana caranya supaya ini bisa 0? Berarti baris pertama dikurangi baris kedua. Jadi 1 dikurangi 0, 1, jadi tetap. 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi minus 7 per 2, itu sama dengan 11 per 2. Kemudian 9 dikurangi minus 7 per 2, minus 17 per 2, hasilnya 35 per 2. Jadi ini bentuknya. Nah, yang baris kedua dan ketiga tidak berubah. Nah, sekarang mana lagi yang kita proses? Yang ini dulu atau yang ini? Kalau menurut saya mending kita selesaikan dulu yang 11 per 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan 11 per 2? Ingat, ini kan baris pertama kolom ketiga, jadi lebih baik pakai acuannya baris ketiga, karena dia berada di kolom ketiga. Jadi ini terhadap ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti B1 dikurangi 11 per 2-nya kali B3. Jadi ini sabar ya kalau untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau ini saya tidak akan, yang penting kalian tahu caranya, tapi kalian berhenti sampai eliminasi Gauss juga tidak masalah sebenarnya. Cuman ini supaya tahu caranya. Jadi ini kita nolkan dengan cara B1 kita kurangi dengan 11 per 2 kali dari B3. Jadi B2-nya tetap, B3-nya tetap. Nah, tinggal B1-nya kita ini. 1 dikurangi 11 per 2 kali 0, hasilnya 0. Maaf, 1. 0 dikurangi 11 per 2 kali 0, hasilnya 0. Nah, 11 per 2 dikurangi 11 per 2 kali 1, hasilnya 0. 35 per 2 dikurangi 11 per 2 kali 3, berarti 33 ya, 35 dibagi 2. Nah, gitu. Jadi hasilnya sama dengan sini 35 per 2 dikurangi 11 per 2 dari kali 3. Itu hasilnya sama dengan 1. Jadi ini 11 kali 3 berarti 33. 35 dikurangi 33 tinggal 2. 2 per 2 sama dengan 1. Berarti ini hasilnya 1. Jadi matriks yang baru sudah 1, 0, 0, 1. Nah, sekarang berarti kita hanya punya ini. Nah, ini ingat karena kita berada pada kolom ketiga, lebih baik acuannya adalah baris ketiga. Jadi di sini harusnya baris kedua ditambah, karena ini minus ya. Jadi baris kedua ditambah 7 per 2 kali baris ketiga. Baris kedua dan pertamanya tetap ya, kita tidak baris pertama dan ketiganya tetap kita tidak rubah karena ini sudah jadi, tinggal baris keduanya yang kita mau proses. B2 ditambah 7 per 2 dari B3. Jadi 0 ditambah 7 per 2 dari 0 itu 0, hasilnya 0. Kemudian 1 ditambah 7 per 2 dari 0, hasilnya tetap 1. Minus 7 per 2 ditambah 7 per 2 dari 1, hasilnya 0. Minus 7 per 2 ditambah gitu ya, 7 per 2 dikali 3, hasilnya adalah 4 per 2 atau sama dengan 2. Jadi hasilnya 2. Nah, di sini kita sudah membentuk matriks diagonal. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai X itu adalah sama dengan 1, nilai Y sama dengan 2, dan nilai Z sama dengan 3. Nah, ini enaknya kalau ibaratnya kalau Gauss-Jordan ini kita harus bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, karena setelah membentuk matriks diagonal maka kita langsung tahu ini adalah nilai X-nya. Nah, sedangkan pada eliminasi Gauss tadi kita berhenti pada posisi membentuk matriks diagonal seperti ini, gitu ya. Jadi kalau ini, tapi kita tidak bisa langsung mengatakan kalau ini adalah nilai X dan Y, kita harus masukkan ke sini. Kita buat ini dalam bentuk persamaan yang baru, kemudian kita dapatkan nilai X, Y, dan Z. Seperti itu. Oke, jadi saya kira inilah contoh yang sudah saya berikan mengenai bagaimana caranya menyelesaikan sistem persamaan linear, baik pakai metode eliminasi biasa yang pernah kalian pelajari, kemudian yang hari ini kita fokusnya itu pada metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan
yang mana kedua metode ini menggunakan operasi baris elementer. Oke, jadi saya kira kalau misalnya memang masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nah sebelumnya ini kalian bisa uji ya, kita sudah dapat X, Y, Z. Nah, kita masukkan di persamaannya, apa hasilnya benar apa tidak. Kalau benar berarti sudah menjadi solusi untuk sistem persamaan linearnya. Tapi kalau salah, nah bisa jadi di proses tadi ini ada kesalahan. Karena di proses ini memang butuh kesabaran. Nah, tips saya di sini adalah perhatikan yang kita mau nolkan posisinya. Kalau dia berada kolom kedua, di kolom pertama, berarti acuannya baris pertama. Kalau dia berada di kolom kedua, acuannya baris kedua. Kalau dia berada di kolom ketiga, acuannya adalah baris ketiga. Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya, meskipun tidak harus ya, tapi supaya kalian tidak bingung nanti kalau misalnya berubah-berubah terus nilainya sampai tidak bisa membentuk matriks segitiga atau tidak bisa membentuk matriks diagonal. Nah, berarti itu coba dilakukan tips yang tadi itu supaya lebih besar keberhasilannya gitu ya. Oke, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Jadi materinya untuk sistem persamaan linear cukup sekian. Nanti ini ada tugas latihan yang bisa kalian cobakan untuk latihannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.